Oke, ini kalau kita semalam nih Nunes ya. Ini main sayap dipasang sebagai striker, balik lagi ya. Dia sempat main sayap oke, main striker kemarin oke ya, terlepas dari umpannya oke banget ya Bang Elisan. Tapi kalau lihat Nunes sendiri lebih bagus main sayap atau striker? Di Uruguay sebagai sayap dia kan. Iya. Ya, di Benfica juga sebagai sayap juga walaupun sering bermain di tengah. Nah, awal-awal di Liverpool itu sebagai sayap karena kan dia cedera. Jota cedera. Jadi dia memang dipaksakan untuk bermain ke kiri. Iya, belum maksimal ya. Akhirnya orang pada ngeledek pembelian flop bla bla bla. Sekarang emang dia main sedikit ke posisi asli dia di CF finisher karena emang sentuhannya bagus kayak Firmino, stasinya bagus. Dia nggak perlu banyak megang bola, dia tapi sentuhannya bagus. Kemarin cara dia ngebelokin bola juga cukup oke. Artinya bahwa perlahan tapi pasti emang saat Liverpool ini pemain yang nggak ada yang cedera menyeramkan gitu. Maka waktu 2019 juara bukan karena tim ini matang secara gemuk secara timnya, cuman karena emang nggak ada yang cedera aja. Salah Firmino sama Mane emang nggak ada yang cedera, tengahnya nggak ada yang cedera, backnya juga nggak ada yang cedera, kiper nggak ada yang cedera. Nah, lini depan Liverpool sekarang juga gitu. Sekarang punya opsi tambahan dengan Szoboszlai bisa menjadi nomor 10. Terus ada Gakpo. Kalau yang semalam main kan Jota, Diaz sama Nunes sama Salah. Itu bergantian, cukup bagus. Artinya bahwa saat pemain depannya nggak ada yang cedera, emang nggak ada masalah. Tapi kalau soal Nunes ini sebenarnya unik juga ya. Tadi Bang Aldi bilang dia sentuhannya bagus-bagus. Tapi di match lawan tadi malam lawan West Ham kemarin itu justru gol dia datang dari peluang paling sulit yang dia punya tadi malam. Karena ada peluang mudah dia. Dia peluang mudah justru nggak bisa. Malah nggak gol tadi malam. Susah sering masuk. Malah gol ketika dia dapat umpan manis banget dari Salah itu di titik kotak penalti itu dia nge-shoot tapi melebar jauh banget. Dan menurut gua itu seharusnya kalau lu striker lu harus bisa 100% menyelesaikan peluang kayak begitu. Tapi justru gol dia tadi malam itu datang dari peluang yang menurut gue expected goalsnya rendah lah. Itu bola datang dari belakang dan dia bisa langsung kontak gitu. Itu menurut gue tekniknya tinggi banget. Dan itu emang Nunes selama dia berseragam Liverpool musim lalu kan juga banyak kayak gitu. Waktu lawan Madrid itu golnya justru datangnya dari gol yang dia flick back heel gitu. Justru jadi gol. Tapi peluang-peluang gampang dia nggak jadi gol. Kalau gitu gimana temen-temennya si Nunes? Supply-nya gimana gitu kayak jangan sampai lu ngoper-ngoper dia cuma untuk tap in doang, tapi yang mungkin dia butuh teknik tinggi, umpan-umpan yang setengah mateng gitu biar si Nunes ini yang matengin. Dan menurut gua ada perbaikan banget dari permainan Nunes dari musim ini ya, khususnya di musim ini dimulai dari dia impact-nya lawan Newcastle, habis itu lawan Wolves walaupun dia nggak golin tapi dia tumben-tumbenan dia bisa ibaratnya striker nyenderin back lawan habis itu diputer sama dia dan dia bisa milih passing. Itu menurut gua udah perbaikan banget dari Nunes dari musim lalu. Ketika dia ke musim lalu dapat bola lebih banyak dia langsung segera nyari opsi passing kemana, dia nggak mau nyaman untuk berlama-lama dengan bola. Tapi gue lihat di musim ini dia punya perkembangan dari segi itu dan juga dia bisa milih opsi passing yang lebih bagus dan dia menurut gue overall juga lebih berkembang dan untuk sekarang menurut gue udah layak untuk jadi striker number 9 Liverpool. Itu tempatnya Nunes. Gara-gara diganti nomor jadi 9 kali jadi bagus. Bisa jadi Rashford nomor 9 yang 10 ganti nomor balik lagi ke MU. Tapi gue juga dari musim lalu sebenarnya nggak begitu khawatir ya Nunes, orang pada ngebully. Oke lah, Nunes mungkin karena memang mahalan, PR-nya mahalan memang pairingnya kan. Tapi memang dengan harga segitu orang berharap ekspektasinya lebih tinggi. Tapi kalau lu bandingin musim ini, lu lihat ya menit bermain dia sangat dikit. Bahkan jadi starter kalau nggak salah cuma 2 kali di lawan Aston Villa, sama semalam main 90 menit di lawan Villa 65 menit. Dia bisa nyetak 3 gol dan 2 kalau nggak salah 1 assist atau 2 assist. Dan itu dengan menit bermain singkat dan ketika dia masuk selalu bisa memberikan perubahan ketika terutama dia dari bench ya. Ini menurut gua udah impact yang sangat bagus gitu dan memang tahun lalu adalah dia nggak bisa nyetak banyak gol karena itu tadi yang Rizal Aldi bilang dia lebih banyak akhirnya menggantikan posisi orang-orang yang cedera. Akhirnya dia harus bekerja lebih keras, jemput bola dari belakang dan adaptasinya pun terganggu karena dia harus memainkan peran banyak orang. Tapi kalau ketika dia dipercaya lebih banyak menjadi orang yang di depan dan musim ini gue bilang di awal musim kalau Salah bisa sedikit menurunkan egonya untuk sesekali mau menjadi pelayan seorang Nunes, bukan nggak mungkin Nunes bisa menjadi lebih upgrade lah dibandingkan musim lalu dan PR-nya adalah ketika dengan banyaknya orangnya justru memusingkan klub. Bahkan tahun lalu gue berani adu sama Coach Justin bilang, gue yakin Nunes akan lebih bagus daripada Gakpo. Gakpo secara posisi bisa dimainkan di mana aja, tapi kalau untuk kontribusi untuk bisa mencetak gol lebih banyak atau gol lebih involvement of the game lebih banyak, gue lebih percaya sama Nunes karena Nunes instingnya lebih bisa diandalkan daripada Gakpo yang menurut gue agak nanggung di posisinya. Dia bisa digantikan oleh siapa saja terlalu gitu kan. versatile ya. Iya, terlalu versatile, bahkan untuk jadi striker golnya nanggung, jadi sayap ada yang lebih cepat, jadi nomor 10 ada yang lebih bagus di sana juga. Jadi menurut gue Nunes akan lebih excel dibandingkan
selama ini dia dianggap striker gagal lah, walaupun emang harganya cukup mahal ya. Dan walaupun juga kalau fair-fairan gue sebagai fans Liverpool juga kadang lihat sebenarnya baru berani ngakuin sekarang gitu. Di musim lalu kemunduran Liverpool menurut gue ada kontribusi dari Nunes juga yang telat untuk beradaptasi. Dia juga datang dengan harga yang cukup mahal. Tapi kualitasnya masih musim lalu tuh menurut gue mentah lah. Kenapa nggak gol ya? Iya, Gitu masih ya. banyak kualitasnya yang menurut gue dipertanyakan musim lalu. Jadi menurut gue musim lalu kemunduran Liverpool tuh sebenarnya ini hard to take juga ya. Sebenarnya ada faktor dari Nunesnya juga yang nggak bisa langsung nyetel dengan sistemnya Klopp. Karena sistem Klopp di musim itu, musim sebelumnya mereka ngejar quadruple, mereka lu datang ke nyalain musim Nunes Tapi gue gitu. nggak setuju sih Untuk gue bilang sebenarnya. Nunes musim lalu Enggak ada lah. perannya juga. Itu Karena harsh. pertama dengan hadirnya Nunes kan otomatis juga nggak ada Mane kan, Ya. ditambah Jota dan dia cedera. Menurut gua ketika Nunes suruh adaptasi dengan bahkan Klopp juga bingung dia mau mainkan sepak bola apa ketika pemain-pemain intinya pada cedera. Menurut gua nggak fair ketika lu menilai Nunes mengambil andil. Oke lah mungkin dalam hal efektivitas Ya. dia ada andil, tapi menurut gua whole Liverpool kemarin hancur gitu. Bahkan Salah pun di pertengahan musim ke belakang hancur gitu. Dan ini menurut gua harus ada perubahan dengan gua bilang bahkan ketika Mane cabut kita nggak akan melihat Liverpool yang sama, tapi bagaimana Klopp bisa kembali menghadirkan trio baru atau misalkan gelandang yang bisa menyuplai striker-striker. Dan menurut gua sekarang udah waktunya ada orang yang bisa menyuplai lini depan ya, bukan lagi striker kayak model Firmino sebagai jembatan doang, tapi juga disuplai karena ini Nunes membutukan supply dari Beda seorang treatment ya, Salah beda treatment. dari kiri, bukan lagi Salah yang lagi outstanding kan. Kemarin kan cuma Salah sama si Mane outstanding. Sekarang harus berbanding sebanding terbalik gitu, karena Salah ketika mundur harus bisa memberikan peran untuk juga Nunes. Begitu juga dengan Jota, selama ini egois banget, dia juga memberikan bola kepada Nunes untuk bisa mencetak gol lebih banyak. Iya, makanya kan Klopp bilang bahwa musim lalu banyak sekali yang salah dengan tim ini gitu. That's why musim ini perlahan tapi pasti kita lagi bikin lagi Liverpool 2.0 kata Jurgen Klopp itu kan. Dan butuh waktu. Harus move on sih dia. Butuh waktu, nggak gampang kata Jurgen Klopp, dan emang ini sedang dilakukan. Dan yang sudah dilakukan sama Klopp sejauh ini yang masih jauh dari kata sempurna. Tiba-tiba Liverpool menjadi tim yang menyeramkan nih, yang bisa disebut sebagai salah satu title contender juga. Karena dilihat dari tim-tim lain seperti Arsenal, kok nampaknya goyang gitu kan. Chelsea jauh sekali. MU tiba-tiba jadi kayak nampak dengan cedera pemain juga nampak banget drop sekali. Kok jadi yang paling sehat kayaknya cuma Chelsea, City, Liverpool sama Tottenham yang di awal musim tiba-tiba langsung menyeruak namanya. Selebihnya kayak masih kesulitan. Ya nama-nama seperti Brighton, Villa, dan juga Newcastle ya bakal ada di perbincangan. Cuman 3 tim tersebut adalah tim yang sejauh ini menjadi topik untuk sebagai title contender mengganggu City. Ini terkait lini depan Liverpool, gue melihat Salah sejauh ini di sisi kanan tidak seego musim sebelumnya. Apakah ada yang bilang mengatakan ini sebuah Salah nggak konsisten, tapi gue melihat ini dia seolah-olah sudah mulai merubah keegoannya, sering memberikan assist, kadang waktu yang tepat dia kadang mencetak gol. Kalian melihat ini Salah sekarang Belum justru inkonsisten atau justru ada perubahan? Iya, inkonsisten yes, karena beberapa kali musim ini aja dia punya chance untuk cutting inside, tapi nggak dilakukan. Dia punya chance untuk ngoper ke dalam, nggak dilakukan gitu. Nggak sesering biasanya gitu. Entah dia pengen pindah ke Arab. Pengen proven. Jangan dulu. Pengen prove something atau apa gua nggak tahu. Cuman kalau dibilang musim ini lebih sejauh ini ya lebih legowo, lebih fit, lebih supply ke teman-temannya. Gue justru belum lihat karena gue ngerasa ini pemain justru pengen lebih dilayani, walaupun dia adalah pemain yang harusnya melayani pemain-pemain baru di Liverpool karena dia punya umpan yang bagus, dia punya speed yang cukup bagus, dan dia juga punya ketajaman yang bagus. Dan kalau bisa dia sama-sama sukses bersama trio depan yang baru, gue rasa lebih oke karena dasarnya adalah pemain ini adalah leader di Tapi Liverpool. justru kalau gue ngeliat, gue berbeda sama Bang Ali gitu. Gue justru melihat Salah sekarang udah bisa melakukan peran supply-nya itu di awal musim ini. Dia ngelawan Chelsea, dia agak passingnya, berbeda, kan? dia passing yang nggak dilihat sama winger-winger selain dia, tapi dia bisa ngeliat true pass-nya tajam banget ke dia jadi gol. Habis itu lawan Wolves, dia juga umpan ke Robertson membelah pertahanan Wolves itu kebelah jadi gol. Kualitas lagi. Kualitas Salah emang di atas rata-rata dan didukung juga sama datanya. Dia udah 16 game beruntun, walaupun dia nggak selalu mencetak gol, setidaknya dia selalu menciptakan assist. Dan itu udah 16 game beruntun, dan menurut gue ini udah emang perannya Salah. Mungkin dia turun lah, kualitas dia bukan world class, bukan elit lagi, tapi jadi world class gitu. Jadi menurut gue standarnya kita untuk Salah itu terlalu nggak turun, cuman jumlah dia fit ke pemain lain ini nggak sebanyak yang biasa kita lihat.
Dan biasanya kan dia kan punya temen tektokan yang enak gitu. Nah, gue belum lihat siapa tektokan yang enak. Jadi seolah sendiri ya. Seolah-olah sendirian Iya, gitu, iya. seolah sendirian. Langsung. Mungkin tanpa ada tren juga kerepotan, tanpa ada Hendo di sana juga kerepotan. Ini tim baru di mata Salah gitu karena gue biasa main sama si ini, tiba-tiba baru. Dia jadi kayak mentornya gitu di Jadi kayak depan mentornya. ya. Jadi perannya Salah ini sebenarnya jadi punya dimensi baru gitu. Dan gue ngerti kenapa pada akhirnya gue kayak pengen nunjukin gue layak untuk melakukan itu, gue deserve, gue earn untuk melakukan itu. Gue ngerti karena dia pemain yang senior juga, tapi dia adalah pemain yang harusnya bisa menyuplai ke Nunes karena kualitas passingnya luar biasa bagus. Bisa crossing diagonal ke sisi lain karena emang kualitasnya juga bagus. Jadi kalau tadi penjelasan dari Rizal, gue gak kaget dia bisa bikin passing-passing yang aneh-aneh gitu karena emang kualitasnya orang emang sublime banget gitu. Cuman apakah jumlahnya sama seperti yang dulu kayak tadi dibilang konsisten? Gue justru kurang. Oke, ini mirip-mirip itu ya temen lu di Siapa temen gue? Rashford. Oh, Oh jauh dong, nggak Salah. Oh jauh dong. Tapi justru gue melihat sama udah mulai Salah tuh kayak ogah-ogahan. melihat dia mulai sadar diri juga sama mulai penurunan dari kecepatannya dia, Speednya. ketajaman dia, dan juga dia kan tahun lalu juga kena cedera kan, dan abis cedera itu dan terutama abis Beda. Piala Afrika itu turun banget yang dari zamannya dia masih sama Mane, terus tahun lalu juga abis tengah musim juga menurun. Dia udah tahu ketika di usia segini ternyata dia udah nggak bisa ngegeber kayak di masa prime dan akhirnya gue melihat dia sekarang first touch-nya agak nggak serapi biasanya, kecepatannya udah nggak seperti biasanya, kayak Aldi juga tadi bilang, cut inside juga agak lama. Menurut gue tuh bukan karena dia kadang agak lama, tapi karena dia udah nggak secepat itu juga. Mungkin karena, takut cedera juga. nah kan. itu juga, dan Betul. akhirnya itu membuat dia sekarang lebih aware kepada teman-temannya, dia udah nggak bisa main sendiri kayak dulu lagi, karena ternyata dia udah nggak secepat dulu, nggak setajam dulu, dan akhirnya memberikan bola lebih banyak kepada Nunes ke sana, ataupun juga ke Diaz, ataupun juga Jota, siapapun yang menjadi partner di depan tadi. banyak jadi Nah, pelayan ini ada yang nyawer lagi ada nih yang nyawer. dari namanya fansnya Alisson, Nah, dia ini nyawer nih. 100.000. Betul nih dia nih. Pertanyaan nih untuk Bang Ali dan Mas Panji, menurut berdua nih, Kok kan gantian ya? Harusnya kan gue yang nanya itu ya. Gua kan host. iya lo dioper ke sini nih. Eh. Nih Bang Ali dulu, match selanjutnya Liverpool kan lawannya agak berat Oh, nih, iya. Spurs dan juga Brighton. Nah, untuk komposisi lini tengah, sebaiknya Liverpool melanjutkan tren lini tengah Iya. seperti sekarang atau ada perubahan-perubahan lain? Itu di liga semua kan? Di liga, di liga. Bukan di Carabao atau segala macam. Yang kan? liga Spurs sama Brighton. Kalau liga stay with Curtis Jones, McAllister, Szoboszlai ini udah bagus banget. itu ya. Gue sempet bertanya-tanya kenapa Curtis Jones sih gitu saat lu punya seorang Ryan Gravenberch gitu kan. Kenapa lu nggak coba? Ternyata di babak kedua di saat back lawan dulu main keteteran dengan adanya Gravenberch dia bisa maju ke depan dan bikin crossing ke dalam juga cukup bagus. Kayak kemarin lawan apa gitu gue lupa. Las. Oh ya Las gak cukup ya emang lawannya Las cuman dengan saat lu punya starting lineup yang padu ini beda sama tim yang buat nyoba-nyoba. Jadi buat gua tetap stick with Curtis Jones, McAllister dan juga Szoboszlai. Dan gue juga sepakat juga melihat soal ini tengah Liverpool itu karena dari Curtis Jones ini ngomongin soal progres dia, sebenarnya progres ini udah kelihatan sejak dia di musim lalu. Ketika Liverpool mengubah formasinya dari taktiknya yang biasa 4-3-3, pakem begitu-begitu aja terus, 4-3-3 terus mainnya dan itu mulai kelihatan karatan. Dan akhirnya itu taktiknya dirubah sama Jurgen Klopp untuk bermainkan dengan 3-2-2-3. Itu kan peran Jones otomatis ngisi di posisi itu di lini tengah dan ternyata Jadi ada lawan lu peran di dia sini. udah muncul nih. Dan ternyata Curtis Jones itu juga mainnya relatif ini. Sebenarnya passing-passing dia dari pergerakan dia itu pemain yang gelandang paling aman lah ketimbang si Iya. McAllister dan Szoboszlai. Kadang passingnya itu coba-coba untuk terupas segala macam dia suka nyoba itu. Tapi kalau untuk Curtis Jones dia justru kadang dia perannya tuh beda sendiri. Dia melambatkan ritmenya tapi dalam artian yang bagus ya, melambatkan ritme biar nggak terlalu terburu-buru nyerang terus. Dia bisa ngelakuin itu, dia delay dulu, dia oper ke belakang dulu, ulang dulu segala macam. Dan menurut gue si Curtis Jones ini emang layak mendapatkan tempat ya untuk starting lineup Liverpool sekarang karena dia earned it lah istilahnya. Dia mendapatkan peran itu berdasarkan kerja keras dia sendiri juga dan terbukti di Inggris Under 21 yang menjadi juara pun Curtis Jones mendapatkan peran penting juga di squad itu ya dan sebagainya juga. Jadi gue rasa Curtis Jones ini masih komposisi yang pas dan gue sepakat soal 3 pemain itu. Tapi untuk Mas Aryo sendiri gimana Mas untuk komposisi lini tengah Liverpool? Baru juga duduk. Yang dua udah pasti. Udah tahu nih. McAllister sama si Szoboszlai udah pasti. McAllister sama Cuman yang satu itu Curtis Jones. Endo, gue sebetulnya pengen lihat Endo tuh bisa bersinar lah ya. Cuman beberapa pertandingan kok Kurang. jelek banget. Apalagi pertandingan terakhir lawan Las dia main. ya. Lawan Las itu parah banget, banyak banget bola hilang, banyak banget telat ngambil keputusan sehingga bolanya direbut. Jadi gue agak ragu tadi, ya gue antara Elliot sama Curtis Jones sih, antara dua pemain itu. Di Ya, antara dua itu. bisa gantian Jones ke tengah, atau kalau Jones sudah pasti gantiin posisinya Endo.
Yang pasti Szoboszlai sama itu. Nah kalau si Elliott main ya bisa bergantian tuh. Si McAllister jadi pemain nomor 6, si Elliott juga kadang-kadang menjadi pemain nomor 6. Jadi antara 3 itu sih. Maksudnya 3 pemain ini punya karakteristik passing yang beda-beda kan. Kalau si Elliott tuh lebih berani untuk maju ke depan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ada di posisi 6, lebih sering liar untuk maju ke depan. Mungkin kalau lebih aman ya Curtis Jones sih. Dia lebih bisa stick di posisi itu. Cuma kalau mau lebih berani lagi, gue sebetulnya lebih seneng Bajcetic. Bajcetic itu punya kemampuan untuk Nggak Gravenberch, Mas. Gravenberch gantiin antara Szoboszlai atau McAllister. Di double 8 Gravenberch lebih cocok. Tapi kalau untuk nomor 6 ya gue antara itu. Curtis Bajcetic Jones musim ini belum main ya? Bajcetic Lawan kemarin Laf dimainin dong. tapi dikasih di back kanan. Back kanan bahkan. Yang gue pikir dia akan bermain kayak Pep, Masuk ke invert. masuk invert ke tengah, tapi ternyata enggak, dia stay di kanan, makanya banyak kehilangan posisi di situ. Dia memang lebih cocok di tengah. Dia lebih berani untuk duel, second ball duel dia lebih berani. Kalau untuk pemain yang lebih berani ngambil kesempatan, ya gue milih Bajcetic. Oke, kita lihat nanti siapa diturunkan lini tengah oleh Klopp.